Puji nama Tuhan, Shalom saudara. Apa kabar? Saya percaya saudara diberkati hari ini. Saudara bersuka cita selalu yang baru dalam tiap harimu saudara. Dan tiba saatnya pada hari ini kita bertemu kembali. Kembali di minggu yang pertama saudara. Di bulan yang baru. Kita akan naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan menyembah memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang selalu Kau berikan kepada kami. Kami merasakan kebaikan-Mu. Kami merasakan sukacita-Mu Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan, kami akan memuji menyembah Engkau. Biar Kau bertahta di setiap pujian dan penyembahan kami. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah saudara. Tuhan Yesus memberkati. Bersorak bagi Tuhan. Oh, 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 oh. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya. Besarkan agung namanya, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Yesus Kristus, Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadiratnya, naikkan pujian, puji Dia, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal
sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Terima kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu, Tuhan, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Merenungkan pujian ini dari awal, saudara. Katakan, Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu, Tuhan, dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau
berikan tepuk tangan kepada Tuhan kita, saudara. Biar kami hidupi firman-Mu, Tuhan. Kau bertahta dalam kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tidak ada satupun yang luput dari karya-Mu, dari kehendak-Mu Tuhan. Kau yang beserta dengan kami, Kau yang berjalan bersama dengan kami Tuhan. Kami berserah penuh, kami berserah penuh. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Kau besar, Kau megah, Kau berkuasa, Kau memegang kendali, Kau yang kami percayai. Oh, haleluya. Haleluya. Hosana bagimu Tuhan. Hosana bagimu Yesus. Kau segalanya. Kau segalanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Hampiri Dia, saudara. Mari datang kepadanya, saudara. Mari tanggalkan segala beban, tanggalkan segala kekhawatiran, apapun yang sedang kau rasakan saat ini. Tanggalkan dan berserah penuh kepada Tuhan. Kami yakin bahwa hidup kami 100% sepenuhnya ada dalam genggaman tangan-Mu. Mungkin saat ini kami merasakan sakit, mungkin saat ini kami merasakan di titik yang terendah, tapi kami percaya Yesus, hidup kami 100% ada dalam rancangan-Mu. Tidak ada satupun yang luput Tuhan. Tidak ada satupun yang luput. Tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Katakan tiada, tiada satupun yang luput. Yes Lord. Dari karya kasih. Oh, yang mulia. Bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Biar kami katakan dengan iman kami, Engkau Tuhan.
Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memujamu, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya. Sekali lagi naikkan pujian ini, katakan Engkau Tuhan. Tuhan tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Biar setiap jiwa kami memuja-Mu Tuhan, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Katakan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami muji mengagungkan Engkau Tuhan, karena Engkau adalah Allah, Juru Selamat kami Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Yang hari ini Tuhan izinkan untuk bisa berada dalam hari kudus-Mu Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau rindu Tuhan Yesus untuk merenungkan firman kebenaran Tuhan. Biar Tuhan memimpin kami dimanapun kami berada, walaupun masih juga kami dalam situasi kami belum bisa bersama-sama bersekutu di dalam rumah-Mu Tuhan. Saya percaya dimanapun kami berada, Tuhan menyertai kami. Urapan-Mu Tuhan turunlah ke atas kami dimanapun kami berada, sehingga kami bisa dengan tenang, dengan baik Tuhan Yesus mendapatkan waktu-waktu yang terbaik kami bisa merenungkan firman Tuhan. Dan Tuhan berbicaralah dalam kebenaran firman ini Tuhan, sehingga kami semua Tuhan Yesus semakin bisa bertumbuh dan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, berbuah dengan lebat Tuhan Yesus seperti yang Kau inginkan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Senang sekali hari ini kita bisa bersama lagi dalam ibadah pada minggu pertama bulan Oktober ini. Saya bersyukur beberapa hari terakhir ini kita semua terlibat tentunya dalam menjadi tim doa dalam pergumulan kita, dalam pergumulan memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Dan saya sangat diberkati beberapa waktu kemarin Pak Gembala merindukan kita untuk merenungkan dari kebenaran Tuhan dari Injil Yohanes ya. Dan saya bersyukur setelah saya merenungkan kitab dari Injil Yohanes pasal 1, kitab daripada Injil Yohanes pasal 2, saya diberkati oleh Tuhan. Sebab itu saya rindu untuk kita bisa bersama-sama merenungkan ya firman ini yang akan kita ambil renungan kita pada hari Minggu ini dari kitab Yohanes, Injil Yohanes pasalnya yang kedua. Injil Yohanes pasalnya yang kedua, ayat yang ke-23 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Injil Yohanes pasal 2 ayat 23 sampai dengan 25. Tema kita hari ini yang kita renungkan adalah dipercaya Tuhan. Dipercaya Tuhan. Baik, kita akan membaca bersama-sama. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yohanes pasal 2 ayat 22 sampai 20, Yohanes 2 ayat 23 sampai 25. Firman Tuhan. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi
Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia. Sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Amin. Sedemikian jauh pembacaan kita. 3 ayat yang kita baca dari Yohanes pasal yang kedua ini adalah satu kesimpulan besar dari pembelajaran kita yang akan kita renungkan seluruh kitab Yohanes pasal yang kedua, ya. Yohanes pasalnya yang kedua ini, ya. Menarik Bapak Ibu, kita membaca catatan daripada kitab Yohanes pasal yang kedua ini, ada satu statement khusus, ya, khususnya di ayatnya yang ke-24, ya. Ya, Yohanes mencatatkan ayat ke-24, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Saya bacakan dalam versi terjemahan King James. But Jesus did not commit himself unto them because he knew all men. Jesus did not commit himself. Tuhan tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Menarik Bapak Ibu. Padahal kalau kita baca di ayat 23, kita lihat ada banyak orang percaya karena melihat. Sebab itu mari kita renungkan sebenarnya apa yang Tuhan maksud dari catatan Yohanes pasal 2 ayat 24 ini. Kita menarik membaca kitab Yohanes pasal yang kedua ini dimulai ketika Yesus, ya, pada suatu hari dia bersama dengan ibunya dan murid-muridnya. Jadi kita kalau baca Yohanes pasal 1, kita membaca salah satu yang dicatatkan pada Yohanes pasal 1 adalah Yesus memilih murid-muridnya, ya. Yohanes pasal 1, Yesus memilih murid-muridnya, itu dari ayat yang ke-35 sampai dengan ayatnya yang ke-51, ya. Sebelumnya dicatatkan mengenai Yohanes Pembaptis, dan sebelumnya lagi yaitu dibuka kitab Yohanes ini dengan memperkenalkan, ya, memperkenalkan bahwa pada mulanya Allah itu adalah firman. Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu Allah. Allah adalah firman. Allah adalah suatu pesan-pesan utama, ya. Adalah yang boleh dikatakan tidak terlihat tetapi nyata dalam bentuk firman-Nya, perkataannya, ya. So firman itulah, ya. Firman itulah yang kemudian ayat yang ketiga dari pasal 1 katakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ini yang kita percaya. Allah adalah firman, firman adalah Allah dan firman telah menjadikan segalanya. Ya. Jadi kita memahami, ya, bahwa Allah kita adalah firman itu sendiri, ya. Jadi firman Tuhan ketika kita membacanya maka kita sedang berbicara tentang Allah sepenuhnya. Kita belajar mengenal tentang Allah kita, ya. So dikatakan Yohanes pasal kedua setelah kemudian dikatakan Yesus memilih murid-muridnya pasal 1 ayat 35, pasal 2 ya pada suatu hari Yesus bersama dengan ibunya ya diundang ke perkawinan. Menarik daripada pasal kedua ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11 ini ya ada beberapa pernyataan khusus yang dicatatkan ya. Kita tahu ini adalah cerita bagaimana Yesus datang
pada satu acara pernikahan, ya, acara perkawinan, ya, yang kemungkinan besar juga adalah kerabat daripada Maria dan Yusuf, ya. Dan sehingga akhirnya Yesus dan saudara-saudara dan murid-muridnya juga ada di situ, ya. Kemudian pada waktu itu terjadi beberapa kejadian besar, ya. Kejadian besar, dan kita tahu kejadian besar itu salah satunya adalah Yesus menciptakan mujizatnya yang pertama, merubah air menjadi anggur. So menarik, ada beberapa hal yang saya membaca secara khusus, ya. Dan saya juga merenungkan. Pertama-tama ada beberapa simbol-simbol yang muncul pada Yohanes pasal yang kedua, ya. Simbol ini mengantar kita untuk lebih memahami kenapa kemudian Yesus memilih dan sangat precise, tepat sekali, ya, kemunculan Yesus pertama kali dalam mujizatnya itu di perkawinan di Kana. Pertama ada simbol hari ketiga. Hari ketiga, ya. Kemudian kalau kita bicara simbol-simbol yang lain yang muncul di sini dalam berupa angka, ya. Dikatakan Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6 ada 6 tempayan. Jadi ada simbol-simbol yang muncul dalam berupa angka yang menarik. Pertama angka yang ketiga, ya. Angka ketiga yaitu dicatatkan pada hari yang ketiga. Pada catatan-catatan orang Yahudi, angka 3 adalah simbol kekudusan. Ya, simbol kekudusan. Kenapa? Dikatakan bicara kekudusan, ya, orang Yahudi itu adalah mencatatkan kekudusan itu adalah Allah yang datang pada tempat yang khusus yang namanya kemah suci. Ya, jadi ada tempat di mana Allah bersemayam, ya. Bukti kehadiran Allah, penyertaan Allah kepada umatnya adalah kemah suci. Di kemah suci itu dibagi atas bagian 3. Nah, ya. 1/3 adalah ruangan Maha Kudus, 2/3 adalah ruangan kudus. Jadi pembagiannya adalah pembagian 3, ya. Kekudusan. Kemudian di dalam ruang Maha Kudus itu ada kandil, ya. Tempat sembayang, ya, alat sembayang, ya. Ya, itu yang kalau sekarang kita bilang namanya menorah. Jadi biasa dipakai jadi logo gereja, ya. Itu juga terdiri dari 3 cabang kandil sebelah kiri, 3 cabang kandil sebelah kanan. Jadi kalau kita lihat adalah bentuk seperti lilin sembayang, ya, ada 3 pasang, ya. 3 sebelah kiri, 3 sebelah kanan, ya. Jadi ada sesuatu yang simbol-simbol tercatat di sini bagaimana bahwa hari ketiga, ya, hari ketiga Yesus datang ke perkawinan di Galilea itu adalah bukan suatu kebetulan, ya. Kekudusan itu maksudnya adalah Yesus, ya, yang kudus dari Allah itu, yang kudus dari Allah berarti dia melambangkan Allah itu sendiri, ya, datang di suatu acara yang namanya acara perkawinan, ya. Bapak Ibu, kalau Allah yang Maha Kudus, Yesus yang adalah yang kudus dari Allah itu datang, maka pasti itu bukan sesuatu kebetulan. Kemudian kalau kita lihat selanjutnya ada dikatakan pada ayat ke-6 ada 6 tempayan. 6 tempayan itu apa? Ya, angka 6, ya, dicatatkan dalam berbagai catatan-catatan, ya. Dikatakan angka 6 itu adalah diambil dari beberapa kejadian besar. 1, manusia diciptakan pada hari yang ke-6, ya. Jadi angka 6 ini relatif berhubungan dengan kemanusiaan. Bapak Ibu, kemanusiaan adalah subjek besar, ya, di mana bagaimana Allah itu sendiri, ya, kemudian datang, ya kan, mengutus anaknya yang tunggal datang ke dalam dunia. Subjek utamanya adalah karena manusia, ya, manusia yang tidak sempurna itu, yang sejak jatuh ke dalam dosa, manusia pertama jatuh ke dalam dosa, maka manusia hilang kemuliaan Allah. Dan tidak lain tidak bukan karena kekudusan Allah tidak bisa bersatu dengan dosa itu. Itu sebab manusia terpisah dari Allah.
So dikatakan 6 tempayan mengingatkan bahwa Allah yang kudus itu datang khusus kepada manusia yang tidak kudus. Sebab itu datang dalam format khusus ketika dia hadir pada perkawinan di Kana, ada suatu sosok Bunda Maria ya, Ibu Maria yang adalah ibu secara daging Yesus ya, terlibat dalam satu percakapan. Dikatakan ayat yang ketiga ya, mereka kehabisan anggur. Ibu Yesus katakan Yesus yang punya pesta kehabisan anggur. Yesus katakan, ibu mau apa? Waktuku belum tiba. Perhatikan baik. Pertama mari kita pelajari ya. Ada satu sosok seorang wanita yang dengan percaya mengatakan, tetapi Ibu Yesus berkata, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Bapak Ibu, satu perkataan yang bukan sembarang perkataan. Ya, Maria, Ibu Yesus itu mengandung dengan cara yang khusus. Ya, Maria Ibu Yesus mengandung dengan cara yang khusus. Dikatakan Lukas pasal 1 ayat ke-31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Jadi pada waktu malaikat datang kepada Maria, Maria kemudian diberitahukan penyataan Tuhan yang akan terjadi untuk dirinya. Maria menyimpan semua perkataan itu. Dia tidak tahu dan dia belum melihat siapakah itu anak itu akan menjadi seperti apa. Yang dia tahu ketika dia akan dipilih Tuhan untuk melahirkan Yesus, itu bukan hal yang sembarang karena dia dikatakan datang dengan kuat kuasa Allah. Maria katakan saya belum menikah. Malaikat bilang demi kuasa Allah. Ayat yang ke-35 dikatakan Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah Maha Tinggi akan menaungi engkau. Jadi lahirnya Yesus adalah karena kuasa Allah Maha Tinggi. Hal tersebut disimpan oleh Maria. Dan ketika pada waktu itu terjadi suatu kejadian di mana ada sesuatu yang dia perlukan, maka dia katakan dengan yakin. Dia belum melihat, dia belum tahu. Dia cuma tahu pernah dengar malaikat katakan. Dan dia katakan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Menarik. Saya memahami akhirnya, oh Ibu Maria ini adalah orang yang walaupun belum melihat, dia percaya kepada Yesus. Jadi kalau kita mau memperhatikan ayat pasal kedua ayat pertama sampai ayat 11, itu adalah ketika Yesus menceritakan satu sosok wanita yang walaupun belum percaya, walaupun belum melihat, tetap percaya akan ada sesuatu yang besar terjadi. Kemudian maka terjadilah ya. Dikatakan hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Murid-muridnya percaya juga karena iman dari Ibu Yesus. Beranjak kemudian Yohanes pasal yang kedua tadi ayat ke-12, Yesus berangkat ke Kapernaum dan bersama keluarganya dan juga bersama murid-muridnya. Beberapa hari tinggal sana kemudian melanjutkan ke Yerusalem. Nah di Yerusalem ya menarik ya. Jadi ayat 24 katakan aku tidak mempercayakan diriku ya. Berarti artinya ada subjek orang-orang yang dipercayakan Tuhan. Ada yang tidak dipercayakan Tuhan. Ya. Tadi kita udah lihat bagaimana subjek yang muncul dalam pembelajaran kita. Pertama adalah Maria. Yang kedua adalah orang-orang Yahudi. Yang kedua orang Yahudi dikatakan Yohanes pasal 2 itu mereka ada orang-orang yang berdagang di rumah Tuhan. Ya. Maka Yesus membuat cambuk dan mengusir mereka semua. Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 17. Ya. Ada sekelompok orang yang mencintai uangnya lebih daripada mereka mencintai Tuhannya. Ada kelompok yang kedua, orang-orang yang mencintai uang. Karena demi uang bahkan mereka melanggar kekudusan rumah Tuhan
dan mencari uang di tempat-tempat di mana yang Tuhan tidak suka mereka melakukan. Orang-orang yang mungkin kalau zaman sekarang kita sudah susah untuk membedakan ya, tetapi orang-orang yang berani melanggar kekudusan demi uang. Ada banyak orang ya, ada banyak orang yang terjebak pada satu masalah ini ya, mencintai uang dan berupaya untuk semua uang itu dengan melanggar kekudusan. Yesus mengusir mereka. Yesus mengusir mereka dan sudah pun mereka diusir, diberitahukan dengan baik-baik, ini adalah rumah Tuhan. Mereka masih melawan. Inilah kelompok orang-orang yang sudah tidak percaya kepada Tuhan, lebih mencintai uangnya dan cenderung melawan, mencari pembenaran untuk setiap yang mereka lakukan. Ya, so orang ini katakan, memangnya kamu ayat ke-18, tanda apakah engkau dapat tunjukkan? Engkau berhak bertindak demikian. Ya, Yesus menjawab, rombak bait Allah ini dan aku akan mendirikannya 3 hari. Orang itu tidak habis akal, terus melawan Yesus dan dikatakan 46 tahun. 46 tahun bait Allah ini dibikin. Dan engkau bilang 3 hari. Oh, Bapak Ibu, inilah kelompok-kelompok orang yang ada, yang sebenarnya mereka juga berhak, ya, berhak untuk bisa menerima pernyataan Tuhan, tetapi mereka tidak mendapatkannya. Tidak mendapatkannya. Karena apa? Mereka lebih mencintai uang daripada Tuhan, bahkan untuk itu berani lebih jauh lagi melawan, mencari pembenaran terhadap apa yang mereka lakukan. So, orang-orang seperti ini muncul Tuhan pakai sebagai cara kita belajar tentang apa yang Tuhan inginkan buat kita. Yang ketiga, muncul orang-orang itu yang dikatakan ayatnya yang ke-23. Sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka melihat. Ada kelompok orang percaya karena melihat mujizat Tuhan. Ya, ada kelompok yang ketiga adalah kelompok orang-orang yang percaya karena melihat mujizat Tuhan. Ya, dan yang terakhir ada kelompok murid-murid Tuhan. Murid-murid Tuhan. Perhatikan murid-murid Tuhan ayat yang ke-22. Sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Maksudnya perkataan Yesus yang dikatakan untuk mengusir orang-orang itu yang melanggar kekudusan rumah Tuhan itu, murid-murid menyimpannya dalam hati. Ya, mereka adalah kelompok-kelompok orang memang memilih untuk mengikuti Yesus. Ya, orang-orang yang mengkhususkan diri mengikuti Yesus. Ya, nah, mereka mau hidup lebih lagi, makanya semua yang Tuhan ajarkan mereka simpan dengan baik. Oke, so, kelompok keempat adalah murid-murid Yesus. Jadi pertanyaannya kalau begitu, ya, kepada siapa sebenarnya Yesus mau mempercayakan dirinya? Karena ayat 24 katakan Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Bapak Ibu, waktu saya merenungkan ini, saya akhirnya mendapat berkat, ya. Ini penyataan Tuhan secara khusus, ya. Tuhan mau katakan, aku mempercayakan diriku tentu kepada orang-orang yang khusus. Orang-orang khusus. Dikatakan ayat ke-24 selanjutnya, karena ia mengenal mereka semua. Semua orang Tuhan kenal. Orang baik, orang jahat Tuhan kenal. Ingat baik ya, ingat baik ya. Bahwa Yesus datang, ya. Yesus datang itu bukan mencari orang yang benar. Ya. Yesus datang bukan mencari orang yang benar. Yesus datang untuk orang-orang yang berdosa. Ya, setiap orang berhak untuk percaya Yesus. Nah, orang yang percaya maka diselamatkan, ya. Tapi ada satu hal,
Yesus katakan ada satu level khusus, ia tidak mempercayakan. Artinya dia mau mempercayakan dirinya secara khusus untuk orang tertentu. Ada kepercayaan khusus yang Tuhan mau. Dia mempercayakan dirinya. Berarti Yesus komit. Dia akan betul-betul memberi suatu pernyataan khusus melalui orang-orang tertentu. Karena itu adalah mempercayakan dirinya. Ya, diri Yesus yang adalah maha kuasa, ya. Dan kemudian dia adalah maha kudus, ya. Dia mau kita menjadi serupa dengan dia. Dia mau kita menjadi serupa dengan dia. Itu sebabnya yes, Tuhan memilih. Yes, Tuhan memilih. Ya, kalau saya memperhatikan kenapa dikatakan orang-orang yang percaya karena melihat. Orang percaya karena melihat, boleh percaya. Tapi untuk dipercaya secara khusus dikatakan, oh, Yesus memilih, ya, memilih. Jadi waktu saya memperhatikan Maria orang terpilih, ya. Dia menyimpan perkataan malaikat itu. Dan ketika pada satu saat dia kemudian ada pada satu persimpangan, apa yang harus dia lakukan? Yesus katakan, waktuku belum tiba ibu. Maka ibunya katakan kepada siapapun orang-orang pelayan-pelayan di sana, dia katakan pokoknya apa yang dia katakan, lakukan. Perhatikan, Yesus memilih secara khusus orang yang dia percaya adalah orang-orang yang percaya walaupun tidak melihat. Itu sangat membawa kita kemudian melihat betapa banyak orang mendapatkan penyataan khusus. Yesus katakan Matius pasal 8 ayat yang ke-7. Aku akan datang menyembuhkannya. Ada seorang perwira anaknya sakit. Yesus bilang, oke, don't worry, aku akan datang. Perwira itu bilang begini, Tuhan, aku tidak layak menerima engkau. Aku ini perwira, aku bilang A, maka anak buahku lakukan. Tuhan, katakan saja, maka aku percaya akan terjadi. Oh, orang yang tidak melihat, tidak dia melihat Yesus datang dan menyentuh anaknya, tidak. Dia bilang asal Tuhan katakan, maka terjadilah. Maka Yesus katakan ayat ke Matius 8 ayat yang ke-10. Setelah mendengar itu, Yesus katakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Pulanglah, jadilah seperti yang engkau percaya. Penyataan Tuhan besar, yes. Kepada orang yang percaya walaupun tidak melihat. Dikatakan juga yang kedua pada seorang ibu yang anaknya sakit, ya. Dikatakan ayat Matius 15, ya, ibu itu bilang, Tuhan, ya aku tahu aku bukan orang seperti orang yang layak, ya. Maka dia bilang tidak patut mengambil roti yang disediakan kepada anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Itu kata Yesus kepada ibu itu. Ya, berarti Yesus mengatakan, you tidak layak. Tetapi perhatikan kata perempuan ini. Benar Tuhan, anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari tuannya. Tuhan, saya tahu kodong. Saya tidak layak. Tapi biar yang tumpah saja yang saya jilat-jilat. Yang tumpah saja. Maka Yesus katakan, hai ibu besar imanmu. Jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Yesus tidak menyentuh anaknya, anaknya sembuh. Betapa penyataan besar Tuhan ketika Yesus katakan, aku mempercayakan diriku. Bapak Ibu, jika Anda terpilih, akan ada sesuatu yang besar. Masuklah ke pintu sempit itu. Ya kan? Dapatkanlah kepercayaan Tuhan untuk kita. Maka yang besar itu akan terjadi. Petrus, kita tahu Petrus, ya, waktu Petrus datang menjadi murid dikatakan Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1 dikatakan ayatnya yang ke-30 41 ya. Andreas mula-mula bertemu Simon saudaranya dan ia berkata,
kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Ia membawa kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, yang artinya Petrus. Kemudian hari kemudian Yesus bertanya kepada murid-muridnya, dia katakan, siapakah aku menurut kalian? Petrus dengan lantang berkata, kau adalah anak Allah. Waktu dia katakan itu, Yesus katakan, Petrus, di atas batu karang ini jemaatku akan kudirikan. Alam maut tidak akan menghancurkannya, tidak bisa menggoyahkannya. Apa yang kau ikat di bumi ini terikat di surga. Apa yang kau lepas di bumi ini terlepas di surga. Petrus, ya, dipilih secara khusus. Dia mungkin bisa melihat banyak hal, mujizat demi mujizat, tetapi dia percaya Yesus bukan sama dengan Elia mungkin yang bisa menyembuhkan, atau Musa, atau yang lain. Dia adalah Yesus, anak Allah yang hidup. Mesias yang dijanjikan. Percaya bukan karena melihat. Percaya karena memang kita mempercayai bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup. Sebabnya Petrus katakan 1 Petrus 6 ayat yang ke-9. 1 Petrus pasalnya yang ke pasal 1 ayat 6 kasih sampai 9. Ya, dikatakan ayat yang ke-8. Ya. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihi dia. Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tak terkatakan. Petrus akhirnya bisa menjadi soko guru jemaat, soko guru umat Tuhan yang pada mula-mulanya mendapati banyak tantangan. Petrus katakan, bersyukurlah, bersukacitalah, ya, sekalipun kamu belum melihat dia. Ya. Dan itulah sesungguhnya yang kita pegang. Sebabnya begitu Tuhan memakai orang-orang secara khusus, mari ya kita rindu untuk kita dipercaya khusus oleh Tuhan. Kita rindu Bapak Ibu, ya seperti Paulus juga dipercaya khusus oleh Tuhan. Ada pergumulan kita, ya. Penyertaan Tuhan secara khusus Tuhan siapkan. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Ya. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus menjanjikan penyertaannya. Why? Secara khusus untuk orang-orang yang terlibat dalam pekabaran Injil. Tuhan menjanjikan penyertaannya. Dan percaya itu adalah karena Tuhan mempercayakan orang-orang yang memiliki perbedaan dibanding yang lain. Orang lain mungkin bisa percaya karena melihat. Tapi Tuhan memilih yang percaya sekalipun tidak melihat. Bapak Ibu, kita menghadapi apapun banyak masalah kita ke depan. Ya, tidak akan pernah habis masalah dalam hidup ini Bapak Ibu. Tidak akan pernah habis. Siapapun kita. Kita sedang dalam kedukaan juga ya. Orang tua kita tercinta Ibu Sujarwo dipanggil Tuhan ya. Tak percaya adalah suatu mungkin berita yang mengejutkan buat keluarga ya. Tapi saya percaya ada maksud dan rencana Tuhan yang indah untuk keluarga. Terlebih untuk Oma. Karena memang Tuhan rindu untuk dia bertemu bersama-sama. Dan tentulah kerinduan Oma untuk meninggalkan dunia ini yang penuh dengan segala sesuatu yang begitu memberatkan. Ya. Oma udah bahagia di surga. Ya. Kita yang masih di bumi masih menghadapi banyak hal. Seandainya kita mungkin akan bertemu dengan Oma, maka Oma akan bercerita bahwa dia sudah lebih dahulu bahagia tinggal bersama Allah. Tidak ada lagi yang dipikirkan selain memuji menyembah Tuhan. Kita di bumi, kita masih harus menghadapi banyak hal. Tetapi ingat, ada janji Tuhan penyertaan yang khusus hari ini. Ya,
Dia mau memberi kepercayaan khusus. Dia mau mempercayakan dirinya secara khusus untuk orang-orang yang dia kenal secara khusus. Tidak perlu orang lain memberitakan tentang kita. Tidak ada gunanya. Karena apa? Tuhan lebih kenal kita daripada orang lain. Ya. Tinggal kita berjalan saja sesuai dengan seluruh kehendak Tuhan. Ya. Terus melangkah dalam iman. Semakin kuat dalam iman. Sehingga iman kita akan terus bertumbuh. Iman yang teguh. Sekalipun kita tidak melihat. Kita tetap percaya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa kami ucap syukur. Hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan berbicara terus buat kami semua Tuhan Yesus. Menjelaskan lebih lagi terhadap firman ini Tuhan Yesus. Sehingga kami bisa menemukan terus kebenaran Tuhan. Yang membuat kami terus bisa menikmati betapa Tuhan memang rindu untuk kami terus bertumbuh mengenal Kau dengan sempurnanya Tuhan Yesus. Sehingga dalam sisa hidup kami Tuhan, kami akan bisa menikmati berkat-berkat khusus. Mana Tuhan mempercayakan diri-Mu untuk kami Tuhan Yesus. Kami bisa menjadi penyataan Tuhan secara khusus Tuhan. Pimpin kami Tuhan untuk menjadi orang-orang yang Engkau bisa mengenal secara khusus Tuhan Yesus. Kami menjadi lebih baik karena Tuhan adalah yang tinggal bersama kami. Roh Kudus mau mengubahkan kami dari waktu ke waktu. Menuju menjadi kesempurnaan bersama Engkau Tuhan. Menjadi lebih serupa dengan Engkau Tuhan Yesus. Roh Kudus bekerja dengan kami Tuhan Yesus. Dan inilah kami dimanapun kami berada Tuhan, kami rindu. Kami rindu untuk dalam sisa hidup kami mempermuliakan Tuhan. Mempermuliakan Engkau. Dan jaga kami Tuhan Yesus daripada hal-hal yang mungkin membuat kami mempermalukan Tuhan. Tuhan pimpin jaga kami dimanapun kami berada. Kami terus maju dalam Tuhan. Terus menjadi kepercayaan Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Sidang jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan menikmati tubuh dan darah Tuhan. Mari kita angkat pujian, salibnya teramat mulia. Salibnya. Mari sedang jemaat bangkit berdiri. Mari sedang jemaat yang ada di rumah bangkit berdiri. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Katakan salibnya, sembah dia saudara, sembah dia saudara, sembah dia saudara. Salibnya teramat mulia. Katakan dosaku disucikan. Oleh darah Yesus, oleh darah Yesus. Mari kita membaca firman Tuhan dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Amin. Tetap dalam posisi berdiri, saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menikmati tubuh dan darah Tuhan, mari setiap pribadi di rumah kita masing-masing datang mengaku di hadapan Tuhan. Kalau ada dosa yang kita sembunyikan, ada kelemahan-kelemahan karakter yang tidak mempermuliakan Tuhan. Mungkin ketika kita marah, kita tidak mampu mengendalikan mulut kita. Mungkin kita tidak dapat melepaskan pengampunan kepada orang lain. Mungkin kita tamak dengan harta dunia selama kita ada di dunia ini. Mari Bapak Ibu, setiap pribadi kita bawa hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Gereja ini mengajar dan membentuk Anda untuk menuju keserupaan dengan Kristus. Mari setiap pribadi kita tunduk kepala dan berdoa. Kasih karunia-Mu Tuhan datang untuk kami setiap pribadi. Efesus pasal 2 ayat 7 berbicara, supaya di masa yang akan datang Ia Bapa di sorga menunjukkan kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah. Kami percaya Tuhan, kasih karunia-Mu melingkupi kami. Ampuni kami Tuhan. Perkenankan kami untuk menikmati tubuh dan darah kami. Dan Engkau bentuk kami untuk menuju keserupaan dengan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari setiap kita mengangkat tubuh Tuhan, saudara. Kalau ada dalam hidupmu pergumulan, target iman di tahun ini, maka mari engkau sebutkan, saudara. Yesus telah menyelesaikan semuanya di atas kayu salib. Engkau mempercayainya, saudara, bahwa lewat tubuh Tuhan Ia menebus engkau dan Ia mampu menggenapkan apa yang engkau sedang imani. Yesus berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Setiap kali kamu makannya, kamu memperingati akan kematian Tuhan. Mari kita menikmati tubuh Tuhan. Mari kita angkat darah Tuhan, saudara. Kalau engkau menderita penyakit atau ada keluargamu yang sedang terbaring di rumah sakit, mari engkau sebut namanya, saudara. Dan engkau meyakini di masa-masa pandemi ini, darah Yesus akan membungkus Anda sehingga Anda tetap terpelihara dalam cinta kasih Tuhan. Yesus berkata, inilah tubuhku, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Setiap kali kamu minumnya, kamu memperingati akan kematian Tuhan. Mari kita minum bersama. Mari kita mensyukuri tubuh dan darah Tuhan. Ia tinggal dalam kita dan kita tinggal dalam Dia. Kita mensyukurinya, saudara, atas pengorbanannya di atas kayu salib yang menebus saya dan saudara. Mari kita angkat pujian haleluya 12 kali. Kita bersyukur, kita sembah Dia, saudara.
Katakan haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Sembah dia saudara, sembah dia. Haleluya, haleluya. Haleluya, katakan haleluya. Sembah dia saudara, sembah dia, sembah dia. Kita ulangi pujian ini saudara. Haleluya. Terus sembah dia saudara. Haleluya. Sembah dia saudara. Sembah dia saudara, sembah dia. Haleluya, katakan haleluya. Sembah dia saudara. Sembah dia terus, sembah dia. Terus sembah dia saudara, sembah dia. Haleluya, katakan haleluya. Haleluya. Karena anugerah dan kasih karunia-Mu lah kami menikmati tubuh dan darah-Mu. Engkau tinggal dalam kami dan kami dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Terpuji-puji nama-Mu atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Tubuh dan darah-Mu Tuhan menjadi tebusan untuk kami. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Percaya Anda diberkati saudara, kita telah memuji menyembah Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kita telah menikmati perjamuan kudus. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Nanti cara saudara memberi akan tertera pada layar saudara. Mari sebelum itu kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, hari yang penuh dengan sukacita Bapa. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan yang terbaik yang kami miliki Tuhan. Biar Tuhan berkati apa yang kami miliki, biar Tuhan memberkati apa yang kami berikan untuk pelebaran, untuk pekerjaan kerajaan-Mu Bapa. Ini syukur kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat memberi saudara, Tuhan Yesus memberkati.
Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Kita angkat pujian doa Yabes. Terima kasih Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Katakan kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Kami katakan dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Hingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa. Sekali katakan, sehingga kesakitan Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. kami menikmati hadirat dan kemuliaan-Mu dalam pujian dan sembah kami. Kami menikmati rema kebenaran firman-Mu, perjumpaan kami dengan Engkau melalui roh dan firman-Mu. Kami menikmati tubuh dan darah-Mu. Engkau tinggal dalam kami dan kami dalam Engkau. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan, atas cinta kasih, pertolongan, berkat-Mu yang nyata buat kami. Sidang jemaat yang saya kasihi, angkat kedua belah telapak tangan-Mu dan arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Efesus 2 ayat 7 berbicara supaya Bapa pada masa yang akan datang, Bapa menunjukkan kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah. Biarlah kasih karuniamu ini membanjiri bumi pertiwi. Kasih karunia ini melanda pulau-pulau kepulauan Nusantara. Kasih karuniamu ini melanda kima di tempat ini. Sehingga semakin banyak jiwa yang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Yesus Kristus Tuhan, Engkau adalah Mesias. Engkau telah memberikan kunci kerajaan sorga kepada kami. Apa yang kami ikat di dunia terikat di sorga. Apa yang kami lepas di dunia lepas di sorga. Yesus Kristus Tuhan, Engkau rela meninggalkan tahta kemuliaan-Mu, menginjakkan kakimu di bumi kima, berjejak di tanah kima,
Engkau datang membaptis kami dengan Roh Kudus-Mu. Bapa Roh Kudus, berhembuslah di tempat ini. Tercurahlah di kima ini. Dan api Roh Kudus terus menyala-nyala di tempat ini. Penyertaan Tuhan sempurna bagimu. Mulai pada pagi hari ini. Sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Menjemput kita semua. Saleh-salehnya. Amin. Terima kasih untuk seluruh sidang jemaat, penonton dan pemirsa acara ini yang ikut ibadah bersama dengan kami dalam ibadah live streaming Gereja Betel Indonesia, Kimas Square, Makassar. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati.